digital art ya kan. Memang NFT ini mereka bisa menjadi creatornya. Tapi how about mereka yang nggak punya digital art skill? Gak cuma butuh artis kan, tapi butuh juga teman marketingnya kan. Karena ini ada 10.000 collection, berarti harus ada orang gigit 10.000. Benar. Kayak saham kan. Lu ngeluarin 1% dari perusahaan lu, ada yang gigit gak gitu kan. Yeah. Nah, untuk gigit atau gak gigitnya, konotasi positifnya adalah butuh yang pom-pom kan. Itu udah maksimalis banget tuh ke sesuatu tersebut. Terutama kalau misalnya udah percaya banget gitu kan. Udah jadi tanda kutip ya suatu pedoman hidup gitu. Lu megang Bitcoin, lu Bitcoin abis gitu kan. Dimana itu menurut gue suatu yang unik juga sih terhadap Web3 ini gitu. Dimana gue lebih baik tetap hold kripto atau lepas atau gimana nih? Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol seru seputar saham, kripto, dan NFT. Nah, kali ini nggak sendiri karena kali ini gue bakal ditemenin sama Bro Agus Leo Halim. Halo semuanya. Nah, sebagai perkenalan, Bro Agus Leo Halim ini adalah seorang content creator dan juga founder dari Link.id. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin Bro Leo boleh kenalan dulu nih. Siap. Ya kan kalau di kontennya Bro Leo kan di YouTube, di TikTok, itu kan banyak banget ngebahas soal pengembangan diri, kemudian juga NFT, saham, kripto. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya interest dari Bro Leo sendiri sebenarnya lebih ke mana sih? Sebelumnya gue pengen sharing dulu ya. Ini gue pertama kali diajak collab loh. So shout out to Bro Rifan yang udah ngajak ke collab for whatever reason. Kalau ditanya kayak gue punya interest di mana ya gitu ya. Banyak sih, maksudnya ada orang-orang netizen juga yang suka komen gitu kayak, lo expert apa sih gitu. Gue juga nanya ke diri gue sendiri, gue expert apa gitu kan. Gue berani komentar, gue kagak expert sama sekali dimanapun, di bidang apapun yang gue coba bahas. Tapi gue komentar, gue mempunyai rasa keingintahuan tinggi di semua hal yang gue bahas. Rasa keingintahuan gue sekarang lagi tinggi di mana nih? Gue berani komentar di jargon yang namanya Web3. Oke, Web3. Tapi kalau gue pribadi sendiri terhadap gue punya kesibukan setiap harinya, gue ada startup yang namanya Linkit, link.id. Buat kalian yang pengen bikin website gratis, itu bisa pakai Linkit gitu. Oke. Nah, boleh cerita dikit gak awal mulanya kepikiran untuk bikin konten? Di TikTok, di YouTube, itu awalnya gimana sih? Kalau ngomongin secara pertama banget sih, gue kerjain fotografi dulu pas Instagram, itu 2016-2017. Abis itu tapi gue cuma sebagai hobi lah, atau orang-orang bilang passion. Tapi begitu 2020 pas pandemi, kebetulan gue ketemu suatu website, atau lebih tepatnya suatu blog yang kasih tahu bahwa ternyata itu di Amerika ada yang namanya creators economy. Jargon ini kayak lagi gila banget di Amerika. Nah, bikin gue pengen tahu sebenarnya creators economy apaan gitu loh. Dimana itu sebenarnya premisnya simple, dimana semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk jadi kreator. Itu buat gue menarik. Oke, semua orang punya kesempatan, bukan hasil ya. Karena orang beda ya, kesempatan dan hasil kan. Nah, itu bikin gue menarik bahwa oke, apakah ini ombak bisa datang ke Indonesia gitu loh. Nah, dari sana gue mikir lagi. Akhirnya gue coba diriin, gue punya startup namanya Linkit itu. Tapi belum ada use case-nya kan. Gue pengen beneran gak sih, bisa gak sih beneran semua orang punya kesempatan yang sama gak sih, yang bukan siapa-siapa gitu kan. Akhirnya gue bingung use case-nya siapa, akhirnya gue menjadikan diri gue kelinci percobaan. Dimana di Desember 2020 gue memberanikan diri ngebahas sesuatu yang gado-gado, yang dikatain. Dan kalau ditanya journey gue sih, itu sih bisa dibilang accidental, yes, tapi ya ada intentionnya, dimana pengen klarifikasi atau lebih tepatnya konfirmasi apakah creators economy ini beneran memberikan kesempatan sama ke orang-orang yang bukan siapa-siapa. I see. Nah, kalau di konten YouTube, di konten TikTok itu kan banyak nih. Nah, gue sebenarnya lebih tertarik itu ada beberapa aspek yang mungkin gue pengen ajak kita buat ngobrol di episode kali ini. Siap. Dimana kan kalau gue lihat juga lo sering ngebahas tentang saham, kripto, NFT, dan juga ada salah satu video lo yang
cukup baru juga tentang milenial. Oke. Ya nggak punya susah punya rumah. Milenial generasi terburuk. Nah itu yang bakal kita bahas. Oke, kita bahas satu persatu kali ya. Siap. Nah, gue pengen tanya yang pertama itu adalah soal saham dulu deh. Nah, kan ada beberapa konten saham juga nih di channel lo ya. Dan kita tahu bahwa belakangan ini The Fed lagi naikin suku bunga. Yeah. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana nih pasar saham ke depannya? Observasi gue sebagai orang awam yang pengetahuannya sebatas gue baca buku. Yeah. Tapi gue minta lu komentar juga sih. Kalau gue sebagai orang awam ya Fed naikin itu jadi pihak asing pengen ngambil semua dia punya duit balik ke Amerika kan. Yeah. Karena dia ngapain cost-nya gede kan. Abis itu pihak asing itu narik ke Amerika akhirnya snowball efeknya ke IHSG, akhirnya market sentimennya juga negatif kan gitu kan. Nah tapi pertanyaannya gimana nih ke depannya, apakah nanti Fed dispekulasikan bahkan sampai 3-4% to my knowledge ya. Dimana sekarang itu kemarin kalau nggak salah 2,5% I believe. Apa kenaikannya? Sekarang di 1%. Di 1% ya. Dimana katanya bisa sampai 4-5 gitu kan. Nah di sana gue ngeliat kalau misalkan beneran ini berkorelasi linear, ya berarti makin hancur ya. Tapi kan pemerintah kita terlihat hari ini saat pembuatan ini video terbuat melakukan sesuatu, suku bunga lokal dinaikkan. Apakah itu impactful? Ya sentimen market sih pas kita ngobrol terlihat rebound ya. Terlihat saat ini. Tapi apakah ini yang kita kan sebenarnya juga pengen lawan inflasinya Indonesia juga kan. Tapi apakah 2 minggu ke depan inflasi tersebut terlawan atau enggak kan kagak tahu kan. Itu pertanyaan besar kan. Dan kalau gue sebagai orang awam sih ya nggak usah lihat makroekonomi gitu. Gue ngeliatnya adalah secara mikronya, which is Indonesianya. Ya inflasi kita kalau nggak salah 5% I believe. Inflasi di Indo sekarang naik ke 3, sekian. 3,3 kan. Sekian. Kalau yang di US sekarang 8,5. Ya, di mana 3,5 itu kita punya kenaikan UMR cuma 2% I believe. Ya itu aja udah minus 1,5 kan. Betul. Nah berarti harus yang di-adjust kan sektor retailnya nih. Tapi bensin malah naik. Itu pertanyaan lagi gitu kan. Jadi ya kalau gue sih sebagai orang awam yang observasi ini semua sih ya ini ya namanya makroekonomi kan suatu yang apa ya abstrak kan gitu. Kayak ini harus dikorelasi sama ini tapi ini ya kan. Tapi lu sendiri komentar tuh apa? Kalau gue ngelihatnya gini, sebenarnya kenaikan suku bunga itu saat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kan ini ceritanya panjang. Itu bermula ketika pandemi. Ketika pandemi, The Fed itu kan ngeluarin kebijakan yang disebut dengan quantitative easing itu gila-gilaan, ya kan? Jadi banyak uang beredar di masyarakat dan seperti hukum ekonomi dasar terciptalah yang namanya inflasi. Inflasi itu kan kalau kita belajar di sekolah dulu kan adalah naiknya harga karena banyaknya uang yang beredar dan itu yang terjadi di US. Tapi ada sisi negatifnya yaitu inflasi yang sekarang ini makin tidak terkontrol. Nah, jadi karena inflasi sekarang di US itu 8,5, akhirnya mau nggak mau senjata yang dikeluarkan oleh The Fed adalah naikin suku bunga untuk ngerem si inflasinya tadi. Nah, memang akan ada dampaknya terhadap pasar saham. Tapi yang gue pengen sampaikan kalau menurut kacamata gue pribadi adalah ini nggak akan berkepanjangan. Tapi buat penambahan, buat lebih seru lagi, ada variabel forex juga kan. Bahwa Indonesia harusnya kalau dengan suku bunga ini harusnya menurun gitu loh. Tapi rupiah kita malah menguat, stabil gitu. Dimana US dollar, Singapura dollar terhadap US dollar lemah. Australian dollar terhadap US dollar lemah. Apakah benar Indonesia rupiah ini sesuatu yang orang-orang pengen kan? Kalau gini sebenarnya lebih ke arah karena balik lagi nih, kita punya cadangan devisa itu lagi tebal sekarang. Nah, di dalam cadangan devisa itu juga ada instrumen US dollar. Jadi ada cadangan jumlah US dollar yang lebih dari cukup sehingga faktor nilai tukar rupiah ini nggak terlalu terdepresiasi. For fun discussion, jadi menurut lu 2 minggu lagi IHSG udah bullish atau masih bearish nih? Kalau gue sebagai investor, ya, gue justru sebenarnya mengharapkan bearish. Sebagai investor. Ya, kenapa? Karena kalau dalam sudut pandang investor kan biasanya kita seneng kalau saham-saham lagi diskon, kayak waktu bulan Maret 2020 lalu. Justru kalau misalkan IHSG kayak kemarin tuh di 7.200, kita agak-agak pusing nih, ya.
mana ini saham yang terdiskon, Iya, ya kan? iya, Tapi iya. begitu pas habis Lebaran, liburan Lebaran, IHSG koreksi 2 hari, nah itu kan mulai tuh ada saham-saham yang terdiskon. I see. Oke, Gitu. Menarik. Mungkin abis podcast saya ini saya bakal belajar lebih banyak nih. Kita sama-sama belajar lah, Siap, sama-sama siap. belajar. Nah, yang gue pengen lebih kulik juga lebih lanjut nih, ya, mungkin soal kripto. Nah, mungkin kalau soal kripto, Leo lebih jago lah. Nggak sih. Nah, ini soal kripto kemarin gue sempet baca, katanya, nggak tahu ini please correct if I'm wrong ya. Indonesia bersama dengan Brazil itu ada di urutan pertama negara dengan tingkat kepemilikan kripto yang tertinggi. Padahal ya ini yang gue pengen tanya juga sebenarnya at the time kita podcast Bitcoin di 31.000, Right. ETH juga lagi drop ke 2.300. Iya, ya kan. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana ke depannya? Apakah fase bearish ini akan berkepanjangan? Apakah ada dampaknya tadi dengan misalkan saham koreksi dan kenaikan The Fed, atau ada faktor tertentu dan ke depannya bakal gimana, Bro? Again, observasi gue. Nah, Pertama pas lu ngomong itu, statement itu pertanyaan besar sih buat gue. Karena di kripto kan semuanya harusnya anonymous. Dimana orang harus nggak bisa nge-track dong, ada berapa banyak user kan. Karena contoh gue sebagai pemain kripto, Agus itu bisa bayar 10 wallet. Nah jadi apakah dia hitung Brazil sama Indonesia itu beneran personalnya doang atau dihitungnya walletnya gitu. Oke. Jadi itu komentar gue terhadap itu punya data gitu loh. Terus ngejawab spesifik terhadap lu punya pertanyaan outlook dari kripto, gue jujur pribadi, kripto itu kan pas gue dikenalkan, gue pertama kali tahu banget sih 2011. Tapi maksudnya gue bener-bener tanda kutip beli atau main, itu di 2017 pas Bitcoin lagi naik-naiknya. Pemikiran gue di 2017 simple gitu, karena gue distorsi sama satu statement dari yang namanya Cemat Palihapitiya. Itu dia gue lupa dia di mana, dia adalah fund manager di US. Dia komentar adalah dia suka ide di mana kita mempunyai satu aset yang tidak terkorelasikan ke apapun. Gue kena tuh konsepnya gitu. Emang sih ini tanda kutip kagak punya fundamental, nggak yielding everything kalau Warren Buffett ngomong. Kayak what is this kan? Kayak make sense gitu, kayak suatu aset yang nggak terkorelasikan ke apapun ada di portfolio kita. Nah itu menurut gue make sense gitu. Tapi yang nggak terkorelasi apapun, sekarang makroekonomi lagi jelek, kok dia ikutan? Jadi gue punya pertanyaan besar sih bahwa ini semua apakah ada beberapa intelektual pun yang ngomong bahwa apakah ini big giant Ponzi gitu. Iya, sempat dengar. Nah itu pertanyaan besar lagi gitu, karena argumen intelektual ini adalah namanya Nassim Nicholas Taleb, buat kalian pencek. Argumen dia simpelnya adalah ada residual value. The answer is no gitu. Abis itu ini punya value berbasiskan second hand punya pricing kan. Oke. Jadi makanya dia berasa itu Ponzi gitu kan. Oke. Karena nggak ada underlying-nya gitu menurut dia. Nah tapi ya dia punya argumen, kalau gue baca-baca di Reddit, di argumennya lagi ya fiat juga kan. Iya juga sih. Oke dulu ada gold gitu kan. Yeah. Tapi abis itu si Kennedy atau Nixon gue lupa ngomongin gold itu nggak butuh ya. Udah gone kan itu kan. Ya jadi itu masih perdebatan internal gue. Jadi gue merasa ini diskusi terbuka terhadap outlook kripto sebagai apa. Tapi kalau gue sebagai kreator, kalau misalkan kripto ini ada use case namanya NFT kan, non fungible token kan, dimana kreator bisa bikin suatu karya dan diverifikasi secara digital dengan ledgernya blockchain bahwa itu tuh punya gue gitu. Menurut gue game changer. Dan outlook terhadap kotak itu doang sebagai kreator, menurut gue luar biasa. Tapi kalau specifically terhadap angka Bitcoin, angka Ethereum, outlooknya seperti apa? Komentar gue masih berdebat sama diri gue sendiri sih, apakah ini beneran big Ponzi scheme atau ini beneran bakal ada use case. Contoh NFT kan early banget kan ya. Apakah beneran nanti kedepannya kita bisa jadi ini crypto jadi payment system gitu seperti orang-orang spekulasiin kan. Tapi kan peran antagonisnya adalah lu kalau misalkan beneran ini jadi payment system, ya lu yakin mau lu punya payment itu fluktuatif 10-20% dalam setiap harinya kan. Kayak bir hari ini 0,2 Bitcoin, besok 1 Bitcoin loh.
Ya kan, kebayang gak sih gue? Iya. Oke. Tapi lu sebagai orang yang observasi juga dari luar, komentar lu apa terhadap kripto? Gini, kalau gue mungkin di kripto nggak terlalu expert ya, karena gue sendiri juga baru ya 2 tahun belakangan, ya kan. Kalau gue ngelihatnya lebih karena ini gue juga ngobrol-ngobrol lah dengan creator lainnya, dengan juga pemain Bitcoin lainnya yang juga udah lebih dulu ya. Mereka percaya bahwa Bitcoin itu punya fundamental. Ya kan, terus kemudian kalau kita bicara Ethereum juga sekarang udah ada use case-nya ke NFT, ya kan. Jadi ya mereka percaya bahwa ya koreksi ini hanya sementara. Nah kalau gue sih secara aset ya, gue lebih banyak karena memang jatuh bangunnya lebih banyak di saham. Kalau gue sekarang ya masih jauh lebih besar di saham ya ketimbang di kripto. Kripto gue ya nggak tutup mata. Tetap open eyes ya, tapi juga nggak berani yang sampai majority di sana. Gitu. Unless misalkan gue bisa tahu jauh lebih detail lagi. Cuman kalau untuk tahap sekarang gue belum seberani itu. Gitu kan, risiko orang kan beda-beda ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau lu sendiri lebih banyak di saham kah atau di kripto? Sekarang sih secara portfolio, karena kripto naiknya juga lagi luar biasa. Portfolio mungkin gue bisa bilang kripto gue 10% sih. Oke. Kalau saham? Ya itu sisanya. Oh oke. Saham masih lebih besar berarti ya? Kripto 1/10, 1/9. Iya. Kurang lebih sama sih. Karena ya lebih nyaman aja sih kalau di saham. Lebih nyaman. Tapi uniknya kripto menurut gue bedanya sama saham ya. Walaupun saham juga mungkin kayak gitu, tapi kripto tuh orang kalau misalnya udah megang sesuatu itu udah maksimalis banget tuh ke sesuatu tersebut. Terutama kalau misalnya udah percaya banget gitu kan. Udah jadi tanda kutip ya suatu pedoman hidup gitu. Lu megang Bitcoin, lu Bitcoin abis gitu kan. Dimana itu menurut gue suatu yang unik juga sih terhadap Web3 ini gitu. Dimana orang kalau misalkan udah pegang sesuatu tuh dia tuh bakal shilling ke semuanya gitu. Lu masuk aja gitu. Itu aspek positif dalam dia punya skin in the game, tapi ada aspek negatifnya kayaknya kok lu malah influence orang gitu. Kalau misalnya di fiat kan nggak kayak gitu kan. Rasa nasionalisme kita nggak sebegitu besarnya kan di fiat kan. Oke, jadi kalau menurut lo sendiri, is it kalau misalkan ada teman-teman di sini yang masih bingung nih, jadi gue lebih baik tetap hold kripto atau lepas atau gimana nih ya? Itu kan mungkin yang teman-teman di sini pada nanya nih. Tapi ini balik lagi disclaimer ya teman-teman ya, keputusan tetap ada di tangan masing-masing. Ya biasanya netizen juga selalu bilang gue kayak please dong jangan bacot, apa maunya lu gitu. Please kasih tahu gue beli atau jual gitu kan. Komentar gue selalu sama di video gue juga bilang kalau misalkan lu mau main di dunia ini, menurut gue maksimum 1% gitu loh. Dan 1% itu kalau misalkan udah balik modal, ya lu lanjutin terus gitu. Tapi kalau gue bilang sih entry point-nya menurut gue 1%. Karena fluktuatif banget gitu. Dan seperti yang kalau misalkan Bro Rifan juga tahu, lu kalau konsumsi berita kripto terus kan naik turun kan lu juga nggak enak gitu kan perasaan kan. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya, makanya jadi menurut gua agak bahaya sih. Gitu. Oke. Nah, tadi kita sempat ngobrolin juga salah satu use case dari kripto ya, itu berhubungan juga dengan NFT. Ya kan. Nah, NFT ini juga ya per kita podcast saat ini gua tahu, correct me if I'm wrong juga ya. Kalau dibandingin dengan awal tahun 2022 itu kan lagi hype-hype-nya. Ya kan, waktu itu lagi ada Gozali Effect segala macam. Cuman nggak tahu, gue ngerasa sebagai observer ya kayak agak turun. Nah, gue nggak tahu benar atau enggak asumsi gue, itu yang pertama, lagi agak turun. Ada juga banyak yang bilang NFT itu sekarang udah mulai bubble. Nah, gue pengen tahu pendapat lo yang mungkin lebih ngeliatin tentang NFT ini. Is it true kalau misalkan NFT sekarang ini hype-nya mulai turun? Karena gue sempat baca kemarin di ada yang bilang bahwa menurut Google Trends waktu Januari Februari itu skornya 100. Sekarang kalau nggak salah 32 something kalau nggak salah gitu. Jadi kayak agak turun. Nah, is it true seperti itu, dan apakah NFT itu bubble, dan ya what do you think? Iya, kalau Google Trend ya itu fakta lah ya menurut gue ya. Berarti kan emang turun kan ya. Tapi kalau misalkan terhadap bubble atau kagaknya sih harus ada indikator kan. Kalau ngomongin volume, kemarin itu ini agak ke belakang dikit ya. Jadi di NFT itu bisa dibilang tuh satu perusahaan paling besarnya
atau so-called blue chip. Hmm. Itu ada namanya Yuga Labs. Yuga Labs itu yang mendirikan Bored Ape Yacht Club yang gambar monyet-monyet itu gitu. Ya. Jadi kemarin itu pas tahun 2022 April akhir kalau nggak salah, dia tuh ngeluarin NFT collection baru. Di hari itu, wah, bener-bener apa namanya? Bener kayak hockey stick. Oke. Nah, volumenya dari gini bener gini gitu kan. Ini banget ya. Benar. Nah, jadi di konteks volume, yes turun, tapi kemarin itu sempat naik. Terus sekarang pas kita ngobrol, setahu gue lagi turun juga terhadap volume. Jadi indikatornya kalau volume, yes turun gitu. Tapi apakah ini bubble atau kagak? Itu pertanyaan juga buat gue. Karena kalau ngomongin historical, di tahun kemarin pas ETH turun ke 1.700, NFT malah naik in terms of value ETH-nya. Jadi contoh gue beli Rifan Kurniawan punya NFT harganya 1 ETH. Di tahun lalu pas turun itu malah naik jadi 10 ETH. Kok bisa? Karena konsepnya orang adalah dia mau pricing ke dolar. Oh, paham. Entah kenapa di tahun ini ya mungkin ada makroekonomi punya problem terhadap perang dan suku bunga segala macam. Mungkin itu variabelnya bikin beda. Tapi tahun ini pas ETH lagi koreksi ini, NFT pun juga koreksi. Jadi nggak sama dengan sebelumnya itu. Iya, benar. Jadi itu agak unik tuh, kayak variabelnya apa tuh yang bikin ini berbeda dengan tahun kemarin gitu loh. Karena biasanya orang-orang justru pricing ke dolar kan. Iya. Tapi yang ini ternyata kagak gitu. Nah, jadi uniknya di sana. Jadi kalau ngomongin bubble atau kagak sih, secara use case ya, kalau misalnya beneran NFT ini beneran bisa ngebantu kreator ya, digital artist ya. Menurut gue sih outlooknya masih emas ya, masih menarik banget lah buat orang-orang digital artist, buat kalian di sana yang nggak pernah tahu NFT, gue encourage kalian buat tahu NFT itu. Tapi sebagai trader, menurut gue kalau ngomongin apa adanya, NFT itu kan derivatif dari ETH ya. Betul. Kalau ngomong apa adanya ya gitu kan. Jadi ETH-nya aja fluktuatif, ya apalagi NFT gitu. So be ready aja, lu bisa naiknya bisa ekstrim, turunnya juga lebih ekstrim lagi dibanding ETH gitu. Nah itu sebenarnya gue pengen gali lebih lanjut. Kalau untuk yang punya skill digital art ya kan, memang NFT ini mereka bisa menjadi creatornya. Tapi how about mereka yang nggak punya digital art skill? Let's say kayak gue deh, gue nggak bisa ngelukis atau apapun gitu kan. Apakah tadi balik lagi? Is it wise kalau misalkan ya gue sebagai kolektor NFT atau apa nih saran misalkan buat orang kayak gue yang bukan digital artist? I see. Kalau kolektor menurut gue ya itu simple lah ya, lu beli apapun yang lu suka. Benar. Tapi kalau misalkan tanda kutip lu nyari gain, apalagi science trader, jadi project owner. Jadi contoh ya kisah suksesnya kan si Yuga Labs ini yang bikin Bored Ape Yacht Club gitu. Dimana per hari ini setahu gue, to my knowledge, dia tuh udah dapat 100 juta US lebih. To my knowledge ya. Bahkan 400 juta. Dia di funding sama satu perusahaan di Amerika namanya Andreessen Horowitz, kasih dia 400 juta USD gitu. Sampai traditional VC ngelihat dia tuh sesuatu yang luar biasa gitu kan. Jadi kalau gue nanya orang yang beneran pengen nyemplung ya, bukan cuma ngeliatnya sebagai aset spekulatif, menurut gue sih jadi project owner. Nah, project owner ini ada jargon di NFT namanya PFP. Itu profile picture. Jadi ya contoh yang Bored Ape Yacht Club itu ada profile picture kan. Gak cuma butuh artis kan, tapi butuh juga teman marketingnya kan. Karena ini ada 10.000 collection, berarti harus ada orang gigit 10.000. Benar. Layaknya saham kan. Lu ngeluarin 1% dari perusahaan lu, ada yang gigit gak gitu kan. Nah, untuk gigit atau gak gigitnya, konotasi positifnya adalah butuh yang pom-pom kan. Dimana ya lebih diplomatisnya ya ada yang marketing kan. Nah, skill marketing itu menurut gue juga butuh di Web3. Dimana paling simpelnya adalah lu butuh ngerti cara Twitter main, cara Discord segala macem. Oke. Jadi itu beberapa advice kalau misalkan yang nggak punya kemampuan digital artis kayak gue gitu ya. Benar, ya. Kalau misalkan lu mau jadi project owner, bisa juga lu nyari partner yang artis. Tapi kan abis itu pertanyaannya gimana caranya lu kasih tahu ke lu punya potensi investor, lu punya project apa sih? Apakah benar-benar cuma pure art gitu kan? Atau ada utility-nya? Utility-nya apa nih? Gitu loh. Kayak
ya contoh ya bisa dapat tanah di metaverse atau lu punya token bisa generate token sendiri lagi. Ya itu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang saham, tentang kripto, tentang NFT. Nah, ini gue juga pengen bahas, gue tertarik sama salah satu video yang lo sempat publish di YouTube beberapa waktu lalu, belum lama, itu tentang milenial adalah generasi terburuk kalau nggak salah. Iya. Ya, jadi ada 69 juta Milenial nggak bisa punya milenial rumah. yang nggak punya rumah. Nah, sebelum masuk ke situ gue pengen tanya, lo setuju nggak dengan statement, kan ada yang bilang kalau milenial itu adalah worst generation. Ya, ada yang bilang lost generation lah, ada yang bilang unluckiest generation lah. Nah, kalau menurut lo sendiri statement seperti ini tuh benar atau enggak sih? Yang di video gue kan gue juga taruh klipnya si Simon Sinek yang kalau kalian semua tahu yang bukunya Start With Why. Start With Why. Dan TED Talk-nya dia yang kenapa itu bagus gitu kan. Why itu kuat banget kan gitu loh. Dia bikin statement itu di 2016 kalau nggak salah 2017 bahwa millennials itu generasi paling manja. Gue sebagai millennials lumayan baper kan. Kok digeneralisasi ya? Iya, kita masih masuknya millennials ya. Iya gitu. Jadi gue lumayan baper sih. Jadi tapi kalau misalnya gue coba objektif gitu ya, definisi manjanya apa sih gitu? Mungkin karena kita apa-apa harus Instagram, apa-apa harus digital gitu kan. Sesuatu yang kita udah tahu frictionless kan. Dimana generasi boomers kan masih nge-fax, masih tanda tangan. Kita zamannya kita sekarang udah e-sign gitu kan. Mungkin ya gue kalau being objektif mungkin ya caranya tuh beda aja gitu. Caranya kita lebih frictionless gitu. Dan kita mau sesuatu yang frictionless gitu. Mungkin terkesan akan manja, tapi sebenarnya ya kita cuma mau our way of working aja gitu. Jadi kalau ditanya gue setuju gak sama statement itu, kalau dikontekskan secara gaya kerja gue setuju. Gaya kerja? Ya, ke boomer gitu. Tapi menurut gue ini to be fair sesuatu yang generic kan. Kayaknya semua gaya kerja setiap generasi pasti beda-beda kan. Dan generasi yang di bawah, contoh sekarang kita ngomong ke Gen Z, dimana ya Gen Z juga mau yang serba cepat kan. Nah, itu yang gue pengen tanya juga. Gimana perbandingan antara milenial dengan Gen Z? Apakah kalau Simon Sinek bilang millennials adalah worst generation, apakah Gen Z juga lebih worst lagi atau gimana? Karena kan lebih ini dengan sosial media segala macam. Benar itu, tapi ini forum terbuka lah. Ini komentar gue juga minta komentar lo sini. Buat gue nggak diserang. Kalau komentar gue duluan, definisi worst generation apa gitu kan? Kita harus agree on kan. Dimana kalau dibilang worst generation, tapi yang kita dibesarkan oleh siapa kan? Kita by product of siapa nih? Sistemnya siapa kan? Gitu kan? Itu pertanyaan besar kan. Jadi kalau dalam konteks indikatornya adalah contoh yang di video gue adalah susah beli rumah, ya itu kan kita berarti by product dari boomer kan. Nah kalau misalnya kita secara objektif apa yang bikin harga rumah itu melejit luar biasa dibanding kita punya gaji, ya simpelnya karena orang-orang ngeliat itu sebagai aset investasi. Jadi harganya naik lebih tinggi. Kalau being objektif ya maksudnya orang baper enggak kayak gitu bro ya, tapi kalau kita being objektif ya itu realita gitu. Orang developer buka rumah disikat dulu sama yang ya kan, disikat, habis itu well-nya baru jual ke secondary market gitu. Benar. Kan. Nah jadi itu kan bikin milenial susah kan. Tapi itu by product dari situasi boomer kan. Iya. Dan nanti Gen Z gimana gitu, dia by product of ekosistem boomer sama millennials juga kan gitu. Jadi apakah dibilang siapa generasi termales ya, gue sih nggak pengen ke arah sana ya. Tapi gue pengen kita coba bareng-bareng bahwa ini gimana nih buat kita dapat mediasi terhadap generasi ini buat kagak terlalu ekstrim gitu loh. Kayak kok Gen Z maunya gini, kayak kita kontras banget gitu. Sebenarnya menurut gue ada mediasinya sih. Karena gue tahu akhir-akhir ini juga ada bilang Gen Z kok apa-apa self healing gitu kan. Tapi kalau kita nggak usah pakai jargon itu self healing, kalau misalnya kita makro kan emang semua orang butuh libur sih harusnya. Ya. Walaupun to be fair di Indonesia tuh termasuk negara yang paling banyak liburnya. Tapi ya maksudnya secara objektif ya emang semua orang butuh break kan. Tapi mungkin kayak seakan-akan karena Gen Z ini kan orangnya kan suka berbagi ya. Kalau dulu mungkin zamannya buber pakai pager kan. Berbaginya susah gitu kan. Ini visual dan semua orang loh gitu. Kayak semua orang pengen nyari fame kan, pengen dapat mereka punya 15 seconds famous kan di internet kan. Jadi itu komentar gue sih. Komentar lu seperti apa? Kalau gue ngelihatnya kayak dua sisi mata uang, Bro. Ini gue bicara kalau dari sisi milenial dulu ya. Milenial mungkin kalau kita masuknya kan milenial ya, mungkin sekarang umurnya 30-an ya kan.
kalau dibilang generasi worst, menurut gua enggak. Menurut gua nggak terlalu setuju. Kenapa? Mungkin balik lagi tergantung lingkungan lu di mana. Kalau misalkan lingkungan lu ada di yang ya malas-malasan, mungkin iya. Tapi kalau lingkungan lu ada di orang-orang yang produktif, singkatnya lu ada di lingkungan yang tepat, enggak. Karena menurut gue malah generasi milenial itu terbantu dengan teknologi. Contoh sederhana, kayak misalkan pengalaman gue pribadi mengenal saham itu tahun 2008. Lu juga sama ya? Sama, kurang lebih 2008 juga 2008. Kan. Nah waktu itu kan kita kalau misalkan mau beli saham kan susah ya. Telepon ya kan, nggak bisa, belum ada online trading ya kan. SMS. Iya SMS ya kan. Tapi begitu kalau nggak salah 2013-14 ya, udah mulai tuh. Jadi generasi milenial lu masih menikmati ya dengan kemajuan teknologi, ya kan. Balik lagi kalau menurut gue lingkungan lu ada di mana. Kebetulan kalau gue waktu itu ada di lingkungan yang tepat. Demikian pula dengan Gen Z sekarang. Gen Z sekarang kalau gue lihat juga kayak dua sisi mata uang. Gue juga tahu ada banyak Gen Z yang jadi malah semangat gitu loh. Bahkan lebih muda daripada waktu gue mulai dulu. Kayak contoh ya, misalkan gue bikin kelas nih, Bro. Ada yang usia 14 tahun. Wah, jerit. Gila gue bilang. Ya kan, jadi kalau dibilang milenial atau Gen Z adalah unluckiest generation, kalau gue sih nggak terlalu setuju. Iya, tapi kalau misalkan gue kayak angkat lagi, maksudnya gue berasa topik ini kan bisa dibilang mau kemana ya di arahnya ya. Maksudnya something yang fun to talk about, but kayak nggak pernah ada eksekusinya gitu. Dari dulu millennials dikatain sampai sekarang Gen Z mau dikatain, terus then what gitu kan. Jadi kita berdua mungkin setuju kali ya kalau millennials atau Gen Z itu nggak bisa digeneralisasi bahwa millennials dan Gen Z itu adalah the worst generation atau the unluckiest generation ya. Ini proses iterasi yang terus-terusan ke generasi-generasi bawah kita. Benar. Nah, itu yang pengen gue tanyain berikutnya, Bro. Ada nggak menurut lo saran-saran gitu ya buat ya teman-teman di rumah di sini rata-rata masih milenial dan Gen Z juga. Ya, ada yang milenial, ada yang Gen Z. Apa yang harus gue lakukan ya supaya gue tidak menjadi the worst generation atau menjadi the unluckiest generation? Nah, ada tips-tipsnya nggak, Bro? Gue kadang-kadang bingung juga ya. Kan ada beberapa netizen juga nanya ke gue gitu kan, DM gitu kan. Gue kadang-kadang mikir gitu kayak, halo, gue siapa gitu. Kalau misalkan gue contoh ya apa namanya, orang yang kayak Elon Musk gitu, menurut gue make sense gitu kan. Tapi kenapa profil gue ditanyain gitu sih? But shout out to you buat tanya ke gue kayak gitu. Kalau gue pakai topi motivatornya gue kayak apa sih yang menurut gue anak umur 20-an harus itu lakuin. Yang paling pertama yang gue rasa lu juga setuju ya, investasi leher ke atas kan. Setuju banget. Dan kalau ngomongin secara rasa keingintahuan menurut gue penting banget. Karena banyak orang juga nanya kan kayak Kak gimana caranya nyelesain buku ya gitu. Kok saya 2 buku aja udah bosen gitu. Ya dalam gue ngomong belak-belakan juga ya, layaknya kamu lihat konten TikTok, kamu nggak suka kamu scroll kan. Ya kamu cari buku yang lain aja gitu. Atau enggak itu ekstrim lah, tapi maksudnya cari chapter yang kamu suka gitu kan. Tapi kalau ternyata buku itu kamu nggak suka, berarti rasa keingintahuan kamu nggak ada kan. Kurang. Dan makanya itu menurut gue gitu, maksudnya walaupun kita suka mencari kesalahan terhadap infrastruktur Indonesia yang nggak mendistribusikan buku ke seluruh pelosok, karena kita ada problem di infrastruktur. Mungkin emang kita punya budaya rasa keingintahuan ini emang kurang tinggi aja gitu. Jadi kalau komentar gue kayak nomor satunya apa sih, rasa keingintahuan sih. Kalau misalnya rasa keingintahuan lu tinggi, gue yakin lu bisa ada dimanapun sih. Oke, berarti nomor 1 tingkatin rasa curiosity kalian teman-teman. Ya. Benar. Nextnya apa dulu? Berhubungan sama nomor 1, baca buku menurut gue. Walaupun terkesan kayak anjir baca buku, sekarang mah zamannya Kindle, iPhone, ya kan, TikTok gitu kan. Ngapain gue baca buku kan? Menurut gue beda ya. Walaupun ada studi yang bilang bahwa kagak ada satu metode lebih bagus. Semua itu tergantung rasa keingintahuan lagi, balik lagi. Tapi menurut gue beda gitu. Karena kalau buku gue berasa lu kagak distorsi oleh cara ngomong orang. Lu bener lu mikirin sendiri, otak lu mikir sendiri ini orang gaya ngomongnya gimana gitu kan. Dan struktur itu lu bisa
makrokan dulu terus lihat struktur paragrafnya gitu loh. Kenapa dia sequence-nya kayak gini? Apa yang dia pengen? Lu bisa makin kritis lah. Kenapa dia sequence-nya kayak gini? Apakah dia ada bias kan? Untuk dia kasih tahu sequence-nya harus kayak gini gitu loh, untuk menyampaikan ke poinnya kan. Sebagai lu yang penulis buku, lu juga pasti tahu kan poinnya gue kan. Nah, jadi di sana gue rasa buku itu penting banget sih. Kalau misalnya lu bisa baca buku, punya rasa kecintaan tinggi dan suka baca buku, at least mungkin seminggu sekali 2 kali, itu bakal berpengaruh banget untuk lu punya critical thinking. Oke, itu skill yang wajib banget ya kayak critical thinking itu ya. Menurut gue sih wajib ya. Ya gak sih? Kalau enggak kita kan suka ya kiri-kiri, kanan-kanan. Gampang terombang-ambing. Benar, iya. Kan? Oke, Bagus, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di Money Discussion ya. Terakhir nih kalau misalkan teman-teman ada yang mau say hi atau mau keep connect dengan Bagus, bisa mampir kemana? Ke gue punya page aja, agusleo.com, itu powered by Linkit juga, atau lnk.id/agusleo, itu ada gue punya Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, semua ada di situ semua. Ada di situ semua ya. Oke, kalau podcast ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk klik like ya, subscribe, dan juga jangan lupa follow Rifan Kurniawan dan YouTube channel Agus Leo Halim ya. Oke, teman-teman, itu aja dari kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Money Discussion berikutnya. Bye bye.